Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianov Dago. Saya berkuliah di AKRP dengan jurusan film. Oke, untuk moto hidup saya adalah belajar dari setiap proses. Saya percaya bahwa kesalahan dan pengalaman adalah bagian penting untuk berkembang, dan itu sangat penting untuk kehidupan ya teman-teman. Oke, untuk yang untuk yang buku JIS itu untuk yang pola pikir merupakan cara seseorang memandang diri sendiri dengan orang lain dan situasinya yang dihadapinya. Pola pikir sangat penting karena menentukan cara individu bersikap, mengambil keputusan, serta merespon tentang dan perubahan. Nah, pola pikir ini ada sisi positifnya dan bisa berkembang, akan mendorong seorang untuk belajar, beradaptasi, dan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Oke, dan sebaliknya, pola pikir yang tertutup untuk menghambat potensi diri karena membuat seseorang takut mencoba hal yang baru dan enggan keluar dari zona nyaman. Oleh karena itu, pola pikir menjadi fondasi utama dalam membangun kesuksesan, baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan sosial. Untuk memperbaiki ini dan menguatkan pola pikir, saya saat ini dan di masa depan, saya akan membiasakan diri untuk berpikir terbuka terhadap perubahan, menerima kritik, dan sebagai bahan evaluasi lah, serta konsisten mengembangkan kemampuan diri sendiri melalui belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oke, untuk yang buku Bu Muftis ini, tokoh yang paling saya bacakan dan saya kagumi itu adalah How. Nah, How ini mempresentasikan individu yang pada awalnya itu takut untuk perubahan. Nah, namun perlahan menyadari bahwa bertahan di zona nyaman itu justru membawa kerugian. Nah, keberanian How ini untuk mengakui ketakutan, menertawakan diri sendiri, lalu mengambil langkah maju menjadi pelajaran penting dalam menghadapi perubahan kehidupan. Nah, dalam perjalanan hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan, saya akan menghadapi perubahan dengan sikap terbuka dan adaptif seperti yang ditunjukkan oleh How. Saya menyadari bahwa perubahan itu tidak dapat dihindari, baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja maupun dunia teknologi digital yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya akan berusaha terus untuk belajar dan meningkatkan keterampilan serta tidak bergantung dengan cara lama yang sebelum-sebelumnya sudah tidak relevan. Nah, dengan mengantisipasi perubahan dan berani melangkah ke arah baru atau keluar dari zona nyaman, saya percaya perubahan bukan ancaman, melainkan peluang untuk berkembang dan menemukan keju itu di masa paling depan. Oke, untuk kebiasaan yang sangat efektif. Oke, di sini kebiasaan yang paling sangat efektif itu untuk kebiasaan 1, 2, 3 itu adalah kemenangan pribadi. Oke, kemenangan pribadi itu seperti jadilah proaktif, fokus pada lingkaran pengaruh, pilih respon positif bukan reaktif, mulai dengan akhir di pikiran, buat misi pribadi, visualisasikan tujuan akhir. Oke, untuk yang kebiasaan 4 hingga 6 itu kemenangan publik. Nah,
kemenangan publik itu kita cari keuntungan bersama, terus bangun hubungan via catatan bank emosi, mengerti dulu baru dimengerti, dengar empati, lalu hargai perbedaan untuk solusi kreatif lebih baik daripada kompromi. Oke, untuk kebiasaan ketujuh itu adalah kebiasaan diri sendiri. Nah, kebiasaan diri sendiri itu seperti spiritual, lalu seperti mental, keseimbangan fisik, sosial dan emosional, dan untuk spiral naik kelanjutan itu ya kita harus membiasakan diri sendiri itu menjadi positif. Oke. Untuk yang close statement itu segera tingkatkan kebiasaan satu itu maksudnya dari kebiasaan yang tadi saya sebutkan, satu proaktif itu dengan jurnal harian pengaruh dan kebiasaan 3 prioritas, kurangi distraksi kuadran 3 hingga 4 untuk produktivitas instan. Oke, untuk yang karakter, menurut saya tuh karakter itu menentukan fondasi utama yang menentukan bagaimana seseorang bersikap, berpikir, dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, masalah maupun tidak masalah. Oke, karakter yang kuat itu seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Nah, ini sangat berperan dalam menghantarkan seseorang untuk menuju keberhasilan. Nah, keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan ataupun kemampuan teknis, tetapi juga oleh integritas dan konsistensi dalam menjalankan hal-hal yang sangat positif. Oke, untuk seseorang dengan karakter yang baik akan lebih mampu menghadapi tantangan, bangkit dari kegagalan. Nah, serta membangun kepercayaan dalam lingkungan sosial ini, kita harus profesional juga, dan karakter juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan etis. Nah, terutama di tengah perubahan dan persaingan yang semakin kompleks. Jadi karakter ini sangat kita tuh harus menumbuhkan karakter ini sangat fatal karena kalau tidak ada karakter itu kita tuh tidak punya jati diri sendiri untuk menghadapi masalah ataupun tidak masalah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.